Halo teman-teman, kita berjumpa kembali di Filosofi Channel. Pada episode kali ini, seperti yang sudah kalian komen beberapa kali di channel saya, jadi ini saya akan review kit dengan merek AA berikut ini. Jadi ini adalah kit KW Phantom Blade ya. Jadi aslinya adalah kit original dari brand Tamiya. Dan kalian tahu kalau brand Tamiya itu ada logo bintang 2-nya. Jadi sampai hari ini pun ada yang belum bisa bedakan. Untuk kit ini adalah kit dengan chassis Super X. Dan seperti ini kalian bisa lihat kemasannya ya. Jadi di sini tadi kalian lihat ada bonus obeng dan juga grease ya. Dan kita akan coba sisihkan terlebih dahulu. Kita akan buka plastiknya ya. Kita lihat untuk kemasannya seperti ini, bagian depannya, bagian sisi sampingnya juga seperti ini. Ini dari segi kemasan cukup baik dan feel-nya adalah kit-kit KW vintage kalau saya bilang. Jadi mirip dengan Audi. Jadi memang untuk boxnya tidak dimodifikasi atau didesain ulang. Jadi dia memang hanya mengcopy plug dari kit originalnya guys. Jadi dari segi informasi dan sebagainya masih sama, hanya saja mengganti logo dengan logo AA brand. Sekarang kita buka kemasannya ya. Di sini yang pertama kita dapatkan tadi kalian lihat ada bannya small diameter, dan untuk velgnya seperti ini dengan cetakan yang kalau saya bilang sih ya nggak terlalu baik banget tapi nggak buruk juga. Jadi memang masih terlihat kasar untuk plastiknya guys. Nah untuk chassisnya seperti ini. Jadi ini chassis Super X abu-abu ya. Jadi Super X ini rilis pertama lebih dulu dibandingkan dengan Super XX. Jadi perbedaannya pada bagian sayapnya. Tapi kalau kita lihat di chassisnya sih untuk bagian overallnya cukup lumayan kalau saya bilang. Tapi nggak bagus banget juga dan nggak terlalu buruk juga. Nah kita akan lihat untuk bodinya sekarang ya. Nah ini bodinya juga kalau saya bilang cukup oke. Jadi cetakannya memang tidak terlalu sharp ya untuk bagian sudut-sudutnya. Tapi dia cukup bisa diterima lah untuk kategori kit KW. Nah sedangkan untuk bagian perintilan dari chassisnya seperti gearbox, akar, tutup baterai, dan tutup dinamo, ini kita bisa lihat dia cukup kasar guys. Jadi berbeda dengan bodinya tadi yang relatif lebih mulus. Oke, baiklah kita akan buka untuk perintilan kecil-kecilnya. Nah kita bisa lihat di sini ada as 72 mm dan roller abu-abu. Jadi kalau Super X itu kita selalu dapat as 72 ya, karena memang chassisnya dia lebih lebar guys. Nah untuk propeller shaftnya seperti ini. Kalau kita lihat di pinionnya ini dia rada kasar guys. Jadi ada bagian yang menonjol, dan ini nggak tahu deh nanti akan berpengaruh atau tidak pada saat kita nyalakan kitnya. Nah berikutnya kita lihat di sini terdapat grease dengan tabung warna putih plastik, dan kita lihat isinya juga warna putih di sini ya. Nah berikutnya ada perintilan kecilnya seperti mur, baut, washer, dan sebagainya. Dan juga di sini ada gear setnya guys, dan juga terminalnya. Nah untuk gear setnya kita dapat rasio 4:1 sepertinya ya. Nah untuk mesinnya seperti ini guys, kita akan lihat ya, ini dengan tabung yang rada mengkilap seperti ini. Dan untuk pinionnya ini sudah terpasang, dan seperti yang bisa saya duga biasanya dia seiring waktu akan loss guys. Jadi ini mudah banget ditarik seperti ini, dia terlepas. Nanti kita akan coba pasangkan kembali ya dengan metode yang cukup sederhana. Baiklah kita skip dulu, kita masuk ke bagian manual instructionnya. Untuk manual instructionnya juga cukup lumayan kalau saya bilang. Jadi dia tidak terlalu kabur, dan untuk petunjuk pemasangannya masing-masing step masih bisa diikuti dengan cukup baik guys. Nah berbeda dengan kit KW lainnya di mana ada beberapa yang petunjuk pemasangan stiker dan detailingnya ada pada bagian bawah dari boxnya ya. Sedangkan ini lengkap, jadi memang murni mengcopy dari versi Tamiya-nya. Nah berikutnya ada stikernya seperti ini, juga cukup baik untuk cetakannya, tidak ada yang meleset. Baiklah kalau gitu kita akan langsung aja lakukan proses perakitan. Tapi sebelumnya kita lakukan pemasangan kembali untuk pinion dari motornya guys. Jadi menggunakan auto sol seperti ini, kita celupin aja ujung dinamonya, ujung shaft dinamonya ya, dan kita biarkan agak mengering sedikit, barulah kita pasangkan kembali pinionnya. Jadi ini metode yang cukup sederhana, dan auto sol bisa kalian dapatkan di toko terdekat kalian atau kalian bisa cari online. Jadi tujuannya adalah untuk membuat pinionnya menjadi seret lagi guys. Tapi ini dengan catatan pinionnya harus dalam kondisi baik ya, dalam artian tidak retak dan tidak ada pecahan sama sekali. Jadi hanya murni jika dia loss saja guys. Kalau gitu kita lanjut ya untuk rakit kitnya. Dan ini ada sedikit problem saat memasangkan busing dari rodanya. Jadi memang busing rodanya ini lebih seret ya kalau dipasangin. Jadi nggak bisa semudah kalau kita pasangkan jika kita rakit kit Tamiya original. Tapi di sini dia harus didorong menggunakan tang guys. Jadi ini harus hati-hati juga, dikarenakan untuk bagian depan dari rumah bearing Super X ini biasanya dia tipis dan mudah patah. Jadi harus menggunakan tang secara hati-hati baru dia bisa terpasang. Untuk perakitan lainnya tidak ada kendala dan dapat terpasang dengan baik guys. Nah untuk pemasangan wheelsnya atau velgnya, kalian bisa gunakan wheel mounting tool berikut ini. Ini kalian gunakan agar meminimalis terjadinya wheels yang pengkang atau tidak balance guys. Ini juga biasanya pada kit KW juga tidak bisa sempurna walaupun sudah menggunakan wheel mounting tool. Nah kalau kalian penasaran wheel mounting tool bisa kalian dapatkan di link yang ada di deskripsi guys. Kalian bisa cek di sana.
Baiklah, kalau gitu kita akan langsung aja engine on ya. Jadi di sini saya pasangkan baterai Fujitsu dan kita nyalakan. Wah, untuk di on pertama ini seret banget ya, jadi suaranya berisik sekali dan sepertinya memang betul ada kendala di gearnya atau di transmisinya. Nah, kita akan cari tahu, kita buka terlebih dahulu kitnya ya, kita akan lepaskan untuk gearnya dan di sini ketahuan guys. Rupanya betul untuk propeller gearnya dia bagian yang menonjol pada bagian plastik di bawah pinionnya tadi, itu dia mengganggu transmisinya. Jadi ini harus kita trim sedikit menggunakan nipper seperti ini dan hati-hati agar tidak terlalu banyak untuk memangkas bagian yang menonjol tadi guys. Jadi sewajarnya aja hingga pinion seperti seharusnya, dan ini bisa kalian lakukan seperti ini, mudah sekali, tidak perlu diamplas dan sebagainya. Pada bagian satunya lagi juga ada bagian yang menonjol, harus kita buang seperti ini ya. Dan kita akan coba pasangkan sekarang. Kita akan lihat, semoga permasalahan ngegirnya teratasi guys. So far sih diputar dengan tangan sudah cukup lancar ya. Tinggal kita coba pasangkan gearboxnya dan kita engine on. Kita akan lihat apakah masih berisik atau tidak. Oke, itu dia, sudah halus ya suaranya, kalian bisa dengarkan. Oke, jadi di sini setelah problem propellernya teratasi, rupanya ada problem lain guys. Jadi ada bagian dari transmisi atau putaran dari wheelsnya ini ngelos seperti ini. Jadi kalau kita tahan bagian rodanya antara depan dan belakang, dia ada yang loss alias tidak menggigit untuk gearnya. Nah, ini harus kita cari tahu lebih mendalam lagi kira-kira kenapa nih. Kalau kita menahan bagian gearbox belakang itu ya nggak masalah. Akan tapi jika kita tekan bagian roda depan, dia ngelos. Ini berarti bagian lossnya ada pada sisi depan dari kit guys. Nah, kita bisa lihat ya, kita tahan seperti ini, dia langsung loss. Oke, kita akan coba buka dan kita cari tahu problemnya ada di mana. Nah, jadi rupanya betul untuk crown gear bagian depan dia mundur alias tidak gigit pinion dari propeller shaftnya. Nah, ini artinya kita harus membuat crown gearnya menggigit pinionnya dengan cara kita tambahkan washer ring saja pada bagian belakang dari crown gearnya seperti ini. Saya tambahkan satu pieces saja, nggak usah banyak-banyak, dan kita akan pasangkan lagi. Dan di sini dia sudah cukup menambah ketebalan sisi yang tadinya ada gapnya guys. Nah, kita coba nyalakan ya. Dan sudah teratasi untuk bagian ngegirnya. Jadi kalau kita tahan roda depan, dia berhenti, artinya gearnya menggigit, dan kita sudah selesai dengan proses perakitannya. Jadi overall seperti ini untuk kit AA ini. Bagaimana menurut kalian guys? Kalau dari segi kepresisian sih cukup oke. Jadi masih bisa disandingkan dengan kit Audi yang jadul ya, dan juga kit seperti Mowang ataupun kit-kit KW terbaru seperti Daxing ataupun Jebin guys. Nah, kalau kalian ingin tahu lebih detail mengenai kit-kit yang saya sebutkan tadi, kalian bisa cek reviewnya ada di playlist saya guys. Nah, ini bodinya keren banget. Saya pilih ini karena bodinya ceper ya, dan ini memang tujuannya akan saya gunakan di kit Street Mini 4WD saya guys. Seperti ini, cukup ganteng dengan kombinasi warna biru untuk velg dan juga ban Reston orinya. Jadi ini ban Reston ori Tamiya ya. Dan ini oke banget, akan saya gunakan di sini nanti. Tentu saja akan saya cat. Jadi sederhana aja, nanti catnya menggunakan cat sisa warna biru metalik dan akan saya pasangkan di kit Street Mini 4WD saya. Tapi gimana menurut kalian untuk kit AA ini, perlu kita tes run nggak ya dengan kita adu melawan kit Tamiya original? Nah, biar nggak ketinggalan upload berikutnya untuk tes runnya, pastikan kalian subscribe, aktifkan notifikasi, dan kita akan berjumpa di video berikutnya. See you guys!